Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Didik Purwanto, nomor induk mahasiswa 2403010206663, program studi S1 Akuntansi Universitas Cyber Asia. Mohon izin, pagi ini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Pengaruh Kebijakan Dividen Terhadap Nilai Ekuitas Pemegang Saham pada Perusahaan Publik. Sebelum banyak lebih jauh, izinkan saya untuk menjelaskan latar belakang terkait materi ini. Jadi, untuk dapat kita ketahui bersama, dividen adalah distribusi laba kepada para pemegang saham, yang mana kebijakan dividen ini diambil perusahaan tidak hanya berdampak pada kas perusahaan, tapi juga menjadi sinyal kepercayaan manajemen pada investor, manajemen perusahaan kepada investor itu tadi. Mana stabilitas dividen juga sangat mempengaruhi persepsi pasar terhadap nilai perusahaan. Kebijakan dividen adalah keputusan strategis perusahaan dalam menentukan besarnya laba bersih yang akan dibagikan pada para pemegang saham dalam bentuk dividen, dan berapa besar yang akan ditahan atau return earning untuk keperluan investasi atau ekspansi usaha. Bagi investor, dividen mencerminkan realisasi keuntungan dari investasinya, baik dalam bentuk tunai atau saham. Sementara bagi perusahaan, dividen harus dipertimbangkan secara hati-hati dan juga secara matang. Mengapa? Karena nantinya akan berdampak langsung pada arus kas keluar serta sinyal yang dikirim ke pasar modal. Nantinya juga kebijakan dividen akan mempengaruhi persepsi pasar itu sendiri. Kebijakan dividen ini merupakan kebijakan strategis dan berpotensi mempengaruhi persepsi investor terhadap nilai perusahaan secara keseluruhan. Selanjutnya ada beberapa jenis kebijakan dividen. Yang pertama itu kebijakan dividen stabil atau stable dividend policy. Dividen tetap tiap periode. Perusahaan berusaha menjaga pembagian dividen dalam jumlah yang relatif tetap setiap periodenya. Jika ada terjadi peningkatan laba, maka perusahaan akan lebih cenderung menahan kenaikan dividen sampai laba tersebut dianggap stabil. Kebijakan ini memberikan kepastian pada investor dan sering depresiasi pasar karena investor nantinya akan mampu memprediksi berapa besaran dividen yang akan dia dapatkan di tiap periode. Selanjutnya adalah kebijakan dividen residual atau residual dividend policy, di mana dividen dibagi setelah investasi terpenuhi. Perusahaan akan fokus dulu terhadap kepentingan perusahaan untuk ekspansi bisnis, strukturisasi modal, dan nanti dividen yang dibagi itu hanya sisa laba bersih setelah kebutuhan modal kerja dan investasi perusahaan dipenuhi. Lanjut ada kebijakan dividen konstan atau constant payout ratio, mana persentase tetap dari laba. Meskipun nanti ada kenaikan atau penurunan laba bersih, jumlah dividen yang dibagi persentase besarannya akan tetap. Misalnya 5% ya udah 5% terus. Namun kebijakan ini jadi transparansi lebih. Kenapa? Karena yaitu tadi tetap persentasenya, tapi juga dapat menimbulkan ketidakstabilan dividen dari sisi investor karena misal nanti laba bersihnya kecil ya udah persentasenya tetap gitu. Mengapa ada dividen tunai dan dividen saham? Dan apa sih bedanya? Nah, ini terus adalah bentuk dari dividen itu sendiri, bentuk distribusi dividennya. Dimana kalau dividen tunai itu diberikan dalam bentuk uang dan tentunya akan mengurangi kas perusahaan. Namun kalau dividen saham diberikannya berupa tambahan lembar saham kepada pemegang saham yang sudah ada tanpa mengurangi kas. Namun dampaknya nambah jumlah lembar saham beredar. Dari pendukung dari kebijakan dividen ini, yang pertama ada Magdalene and Miller, mana dividen tidak relevan dalam pasar sempurna. Karena teori ini menyatakan bahwa dalam kondisi pasar modal sempurna, tanpa pajak, biaya transaksi, dan asimetri informasi, kebijakan dividen ini tidak mempengaruhi nilai perusahaan. Namun pada praktiknya, ya namanya pasar saham nggak ada yang sempurna, di mana ada pajak, ada biaya transaksi juga, dan penyebaran informasi juga luas, sehingga banyak dikritik. Yang selanjutnya ada kebijakan teori Bird
Ada teori bird in the hand, artinya investor lebih suka dividen sekarang. Alih-alih investor dalam teori ini alih-alih investor lebih cenderung kepada capital gain, ternyata dividen saat ini tuh lebih berpengaruh terhadap investor. Karena di dividen dianggap pasti, sedangkan capital gain bersifat spekulatif. Maka semakin tinggi dividen yang dibagikan, semakin tinggi pula nilai perusahaan di mata investor. Buat yang belum tahu, capital gain itu adalah keuntungan dari menjual saham. Gimana cara nyarinya? Ya udah tinggal dikurangi saja harga jual saham dengan harga beli. Selisihnya itu dianggap capital gain. Selanjutnya ada signaling teori, di mana dividen itu dianggap sinyal positif. Manajemen sering menggunakan kebijakan dividen untuk mengirim sinyal kepada investor tentang prospek masa depan perusahaan. Di mana semakin besar dividennya, maka akan semakin baik dinilai oleh si investor itu tadi. Padahal belum tentu perusahaan yang memberikan dividen secara besar prospek ke depannya akan baik atau perusahaan tersebut sedang baik-baik saja. Selanjutnya ada Quintal Effect Theory, di mana teori ini menjelaskan investor memilih saham sesuai preferensinya. Bagaimana hal tersebut bisa terjadi? Ya, tentu saja karena investor mempunyai hak penuh untuk memilih atau menetapkan perusahaan mana yang sahamnya ingin dia beli, atau dia mau investasi di perusahaan mana. Karena itu tadi, investor punya preferensi masing-masing. Siapa yang menyukai dividen tinggi, contohnya kayak pensiunan atau orang yang punya penghasilan lain dan dividen dianggap untuk penghasilan tambahan saja. Atau ada pula yang menyukai capital gain itu tadi kayak trader harian, swing trader, jangan lebih milih untuk capital gain. Gitu. Selanjutnya ada pengaruh dividen terhadap nilai ekuitas pemegang saham. Di mana kebijakan dividen ini akan sangat berpengaruh terhadap nilai ekuitas para pemegang saham. Nilai ekuitas pemegang saham ini suatu ukuran dari kekayaan investor atas perusahaan. Dari mana kita melihatnya? Itu tercermin dalam nilai buku ekuitas dan lebih penting lagi terkait nilai pasar saham. Dalam konteks perusahaan publik atau yang udah IPO di Bursa Efek BI kalau Indonesia, itu harga saham jadi indikator utama nilai ekuitas karena semakin tinggi nilai pasar sahamnya akan semakin tinggi juga nilai ekuitas si pemegang saham. Kebijakan dividen yang stabil dan dapat diprediksi cenderung memberikan kepercayaan kepada investor, sehingga peningkatan permintaan atas saham dapat menaikkan harga pasar saham tersebut. Namun kalau kebijakan dividen yang tidak konsisten, tentunya akan menurunkan ya kepercayaan investor itu tadi. Bisa jadi akan terjadi jual saham besar-besaran. Nanti akan mengaruhi atau membuat rendah harga besar dari saham tersebut. Ada beberapa rasio penting untuk melihat nilai ekuitas para pemegang saham. Itu ada DPR atau Dividend Payout Ratio, di mana rasio ini menunjukkan proporsi laba yang dibagikan dalam bentuk dividen. Rasio ini juga sering digunakan untuk menilai berapa besar perhatian perusahaan terhadap pemegang saham. Karena kalau laba perusahaannya besar, terus perusahaan juga stabil, kalau bagi dividennya kecil ya bisa jadi itu emang perusahaannya nggak pro terhadap investor. Tapi kalau perusahaannya baik-baik saja, terus laba bersihnya besar, terus dibagikan dividen ke para pemegang saham atau investornya juga besar, nah itu berarti sinyal baik untuk investor. Selanjutnya ada rasio DY atau dividend yield. Ini terkait mengukur hasil investasi dari sudut pandang pemegang saham. Mana rasio ini jadi pertimbangan penting bagi investor yang mencari pendapatan tetap dari saham. Nah, DPR dan DI ini akan mempengaruhi persepsi pasar terhadap saham yang bersangkutan, yang mana nanti akan membentuk harga saham atau kita kenalnya dengan price to book value, di mana nanti akan jadi representasi nilai ekuitas para pemegang saham. Buat lebih paham, kita akan cek ke contoh soal. Yang pertama terkait dengan penentuan DPR atau Dividend Payout Ratio. Sini ada suatu perusahaan punya laba bersih 800 juta dan akan membagikan dividen tunai sebesar 240 juta. Gimana cara nyari dividen payout ratio?
Itu rumusnya dividen tunai dibagi laba bersih dikali 100%. Sini kita ada dividen tunai 240 juta dan laba bersih 800 juta. Berarti 240 juta dibagi 800 juta dikali 100%. Nanti akan menghasilkan 30%. DPR-nya atau dividen payout ratio perusahaan tersebut 30%. Lanjut ke soal selanjutnya, ada cari terkait dividen yield atau DYI. Ini ada saham yang punya dividen per sahamnya, membagikan dividen per sahamnya itu per lembar saham ya nih, itu Rp200. Sedangkan harga sahamnya berapa? Rp4.000. Ya udah buat nyari DYI itu rumusnya dividen tunai dibagi harga saham dikali 100%. Di sini dividen tunai Rp200 dibagi harga sahamnya Rp4.000 dikali 100%. Hasilnya dividen yield perusahaan tersebut adalah 5%. Selanjutnya juga kita akan mencari price to book value suatu perusahaan, di mana perusahaan tersebut punya nilai buku per sahamnya 1.200, sedangkan harga pasar dari saham tersebut saat ini Rp3.600. Gimana tuh cara nyari price to book value-nya, yaitu harga saham saat ini dibagi nilai buku per saham. Yaitu kita punya nilai harga saham saat ini 3.600, harga pasarnya dibagi dengan nilai buku per sahamnya 1.200. Berarti price to book value-nya 3. Atau harga saham saat ini 3 kali dari nilai buku saham per lembar saham. Nah, supaya lebih holistik pengertiannya gini, ada contoh soal gabungan di mana diketahui suatu perusahaan memiliki laba bersih 1 miliar, jumlah lembar saham beredar 1 juta lembar, punya dividen tunai yang akan dibagikan Rp400 juta, harga saham saat ini Rp2.000 dan nilai buku per sahamnya 1.000. Yang ditanya apa? Kita akan nyari DPS atau dividen per share, ada DPR, dividen payout ratio, dan dividen yield atau DY, dan price to book value. Lanjut, pertama adalah contoh soal gabungan terkait DPS, nyari dividen per share-nya. Kita cek, berapa sih dividen per lembar sahamnya? Ya udah, kita cek aja. Ada dividen tunai yang mau dibagikan 400 juta dibagi jumlah sahamnya 1 juta. Ya udah 400 juta dibagi 1 juta, dapat Rp400. Jadi dividen per lembar sahamnya itu dividen tunainya Rp400. Lanjut nyari dividen payout ratio. Yang tadi dividen yang akan dibagikan dibagi laba bersih. Ya udah dikali 100%. Jadi 400 juta dibagi 1 miliar dikali 100% sama dengan 40% dividen payout ratio-nya. Selanjutnya kita akan mencari dividen yield, di mana rumusnya itu DPS atau dividen per share, dividen per lembar saham, dibagi harga sahamnya Rp2.000 kali 100%. Jadi 400 yang tadi dividen per share-nya atau dividen per lembar sahamnya dibagi 2.000 atau harga saham saat ini dikali 100%, sehingga dividen yield-nya itu 20%. Nah, selanjutnya kita nyari price to book value. Rumusnya apa? Itu harga saham dibagi nilai buku. Harga sahamnya berapa saat ini? Rp2.000 dan nilai bukunya berapa? Rp1.000. Jadi tinggal kita bagi aja 2.000 dibagi 1.000, hasilnya 2. Atau kita bacanya nilai harga saham saat ini adalah sebanding 2 kali nilai buku perusahaan tersebut. Nah, jadi kesimpulan yang kita bisa ambil apa? Yang pertama, kebijakan dividen itu sangat amat berdampak pada persepsi pasar. Di mana kalau si dividennya semakin besar, otomatis akan mempengaruhi para investor buat nilai, wah ini bagus nih perusahaannya, kayak gitu secara umum. Selanjutnya ada dividen payout ratio dan dividen yield, itu penting dalam valuasi saham. Karena kita bisa mengukur gimana kebijakan si perusahaan itu, apakah pro investor atau tidak, dan gimana kondisi si perusahaan itu tadi. Selanjutnya ada price to book value, ini mencerminkan hasil strategi nilai perusahaan, karena strategi kebijakan dividen yang diambil perusahaan kan akan menentukan persepsi investor terhadap perusahaan itu sendiri. Jadi kalau makin bagus
kebijakan dividen yang diambil perusahaan otomatis meningkatkan kepercayaan investor. Investor percaya suatu perusahaan, maka demand terhadap saham perusahaan tersebut naik dan otomatis supply-nya akan terpengaruhi dan menekan supply-nya karena demand-nya makin tinggi. Jadi nanti harga sahamnya juga akan semakin tinggi seperti itu. Baik, terima kasih telah menyimak penjelasan dari saya, Didi Purwanto. Semoga makalah yang saya buat dan saya presentasikan saat ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan juga penonton. Semoga kita mendapatkan berkah dan pengertian masing-masing dari materi ini. Sekian dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.